Shalom anak-anak dalam Aku Tahu Channel. Nah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 5 dengan pelajaran 1, yaitu judulnya Mengapa Manusia Berdosa. Nah, anak-anak, materi ini terdapat di dalam buku paket, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Nah, mari anak-anak persiapkan alat-alat tulisnya ya. Silakan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Dan jangan lupa untuk like dan share. Dan juga tentunya subscribe-nya ya. Dan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru mengenai pelajaran pendidikan agama Kristen. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran ini dengan pertanyaan seperti ini. Apakah semua manusia itu berdosa ya? Lalu, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Wah, bagaimana menjawab pertanyaan ini ya? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mendengarkan atau belajar dari satu kisah dalam Alkitab yang akan menjelaskan mengapa manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan judulnya adalah Manusia Pertama Jatuh Dalam Dosa. Ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga dalam Alkitab kita ya. Kita menemukan atau membaca bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Anak-anak, dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu di Taman Eden. Taman Eden ini adalah taman yang sangat indah. Di dalamnya terdapat damai, sukacita, dan hidup berbahagia karena Tuhan memberkati manusia itu. Nah, Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 diberikan perintah oleh Tuhan. Allah memberi perintah kepada manusia itu dalam Kejadian 2 ayat 16 berkata seperti ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, anak-anak, di tengah-tengah kebebasan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada manusia boleh memakan ya buah yang ada di dalam taman ini. Tetapi ada satu ya pohon jangan dia makan. Karena kalau dia makan nanti akan mati. Anak-anak, suatu hari di tengah taman itu datanglah iblis. Iblis mengambil rupa seekor ular. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, berkatalah iblis itu kepada perempuan itu. Dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wah, iblis berkata seperti itu. Padahal Allah tidak pernah berfirman demikian. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Wah, di sini kita melihat bahwa iblis sedang memutarbalikkan firman Tuhan. Dan iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Ingat ya, Tuhan berkata, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi iblis bilang, tidak. Kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Wah,
Berarti iblis ini dia sedang memutarbalikkan firman Tuhan. Dia sedang merayu, dia sedang menggoda, dia sedang menipu manusia itu supaya mengikuti perintah iblis. Anak-anak, Hawa terus memperhatikan buah itu. Dia melihat buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Tetapi iblis terus menggodanya. Dan akhirnya karena Hawa melihat bahwa buah itu menarik dan dia mengambil buah itu. Dan kemudian dia memberikan buah itu kepada Adam. Mereka memakannya bersama-sama. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis itu. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Wah, sedap ini buah ini. Kenapa sih Tuhan larang-larang? Pasti ini enak. Nah, begitu pikirnya. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya kepada Adam, suaminya. Anak-anak, di sini kita mulai melihat bahwa Adam dan Hawa sudah tidak taat pada perintah Tuhan, ya. Setelah mereka memakan buah itu, barulah mereka tersadar bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka telah memberontak kepada Tuhan. Dan mereka melihat diri mereka malu karena mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Mereka sembunyi. Pada saat itu, dosa mulai masuk dalam hidup mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Tadinya mereka berbahagia, tadinya mereka begitu bersuka cita. Mereka mengalami damai sejahtera di taman itu. Tetapi setelah mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, mereka mulai merasakan takut. Bahkan mereka sudah tidak mengalami lagi sukacita dan bahagia. Inilah anak-anak asal mula dari dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Manusia itu mulai saling menyalahkan. Ya, ketika Tuhan datang hari itu bertanya kepada Adam, "Apa yang telah engkau lakukan?" Adam bilang, "Perempuan yang kau letakkan bersamaku itu, yang kau kasih bersama dengan aku itu, dia yang mengajak aku memakan buah itu." Dan perempuan itu juga menyalahkan iblis, menyalahkan ular. Ular itu yang menyuruh aku memakan. Nah, mulai saling menyalahkan. Nah, anak-anak, dari sinilah kita melihat bahwa dosa itu adalah pelanggaran. Karena kita melanggar perintah Tuhan, maka kita sudah tidak memiliki lagi damai sejahtera. Anak-anak, ketika Tuhan melihat pelanggaran manusia itu, maka ada akibat yang harus ditanggung oleh manusia. Ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 19. Tuhan berfirman, dan Tuhan memberikan hukuman, ya, atau akibat yang harus ditanggung. Bagi Hawa dan keturunannya, dia akan susah payah untuk melahirkan. Lalu juga bagi manusia itu, ya, khususnya laki-laki, dia akan bersusah payah mencari rezeki karena tanah itu, bumi ini telah dikutuk oleh Tuhan, sehingga manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, dalam hari-harinya, manusia itu akan mengalami penderitaan. Namun demikian anak-anak, sekalipun manusia mengalami penderitaan, Tuhan tetap mengasihi manusia itu. Tuhan tetap akan memberkati manusia selama manusia itu mau datang kembali kepada Tuhan. Akibat dari perbuatan manusia itu dapat disimpulkan seperti ini.
hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Ya, tadinya mesra, tadinya begitu akrab, ya, manusia dengan Tuhan, tetapi karena manusia itu melanggar perintah Tuhan, maka hubungannya menjadi rusak. Yang kedua, mereka diusir dan tidak boleh lagi berada di Taman Eden. Ini tanda bahwa mereka sudah ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak menghormati Tuhan. Yang ketiga, mereka mengalami penderitaan. Tadi kita sudah lihat ya, mereka akan mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Yang keempat, manusia berada dalam kutub dosa dan menuju kebinasaan kekal. Jadi ingat, dosa itu akan membawa manusia dalam kebinasaan loh. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, sekalipun manusia itu berdosa, ingat Allah tetap mengasihi manusia. Dan buktinya adalah Allah memberikan korban, ya, binatang, lalu diambil kulitnya dijadikan pakaian untuk manusia ini. Ini adalah sebagai lambang bahwa Allah itu masih mau menerima manusia. Dan buktinya Adam dan Hawa sekalipun diusir oleh Tuhan, ketika Adam dan Hawa masih mau datang kepada Tuhan, Tuhan tetap memberkati dan mengasihi manusia itu. Anak-anak, mengapakah manusia berdosa? Tadi kita sudah belajar dari kisah Adam dan Hawa. Manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia memberontak terhadap Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia tidak mau mengikutinya. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka sekarang seluruh manusia telah berdosa. Siapa itu seluruh manusia? Ya, kita semua dan seluruh keturunan Adam dan Hawa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa ya. Nah, seperti ini, dari yang terkecil sampai terbesar, kita semua membawa dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi anak-anak, semua manusia ini berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa, maka dosa itu telah turun kepada seluruh manusia. Pertanyaannya, apa sih itu dosa? Coba lihat gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah gambar target, ya, sasaran yang ditembakkan, ya, baik itu oleh panahan. Coba lihat, targetnya adalah yang warna merah ini. Tetapi berapa kali ditembakkan atau dipanahkan, anak panah itu tidak kena pada sasarannya, yaitu tanda merah. Ya, sasarannya bukan anak ini ya, bukan ya. Nggak boleh, ini salah sasaran ini. Seharusnya adalah tanda merah ini sasaran yang harus dituju. Anak-anak, dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata ya tentang dosa. Nah, Bapak ambil satu saja, yaitu khata, yang berarti tidak mengenai sasaran atau gagal. Ya, gagal mengikuti perintah. Itu maksudnya. Lalu dalam bahasa Yunani ada beberapa kata juga, tapi Bapak ambil, yaitu hamartia, yang berarti meleset atau tidak mengenai sasaran. Nah, seperti dalam gambar ini, ya, tidak mengenai sasaran, gagal, ya, meleset, ya. Bapak ulang lagi, meleset, gitu ya, tidak mengenai sasaran. Jadi, berdasarkan dari kedua kata ini, dosa itu adalah
gagal melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga disimpulkan, dosa adalah ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Jadi, tidak taat, gagal memenuhi perintah Tuhan, tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan dosa, anak-anak. Anak-anak, Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepada perintahnya. Akan tetapi kita sering tidak taat kepada Tuhan. Allah menghendaki kita selalu mengasihi Tuhan. Namun kita sering kali tidak mengasihi Allah. Dan ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kita bertengkar, baik itu dengan teman maupun dengan adik atau saudara kita. Kita suka marah-marah, ya, kita suka berkelahi. Lalu juga kita berbalas-malasan, tidak mau mengerjakan tugas kita. Kemudian kita melawan orang tua. Wah, ini juga adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, ya nak ya. Kemudian kita mencuri pensilnya teman, kita mencuri penghapus teman, mencuri uang teman. Itu nggak boleh, nak ya. Lalu ada juga sombong. Wah, sombong ini juga sifat iblis loh, berbahaya loh, ya. Sombong, menganggap diri paling hebat, paling pintar. Dan ada lagi suka berbohong, tidak mau berkata jujur. Ini adalah dosa, anak-anak. Ini adalah pelanggaran kepada Tuhan. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari perbuatan dosa? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa terus membimbing kita untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan meminta Tuhan supaya kita dimampukan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Dan kita juga harus mulai berlatih. Kita mulai melakukan hal-hal yang sederhana seperti menolong teman, mendoakan teman, tidak mencuri barang kepunyaan teman. Ya, jangan suka ngambil-ngambil, nggak boleh. Lalu belajarlah dengan giat, berkatalah yang jujur dan sopan. Nah, mulailah berlatih anak-anak ya. Dengan demikian kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena dosa sekali lagi merugikan diri sendiri. Ingat kerugian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kesimpulannya anak-anak, pada saat ini dalam pelajaran satu ini adalah manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipuan muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia tersebut, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Jadi anak-anak, kita hari ini sudah belajar mengapa kita berdosa, karena kita tidak menaati perintah Tuhan. Ya, ada dosa yang diturunkan oleh Adam. Kita semua terlahir dengan dosa, tetapi kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Marilah kita berdoa untuk merespon pelajaran hari ini. Allah yang pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikian materi pelajaran kita hari ini. Kita belajar dan kita sudah memahami mengapa manusia berdosa atau asal mula manusia berdosa. Demikian anak-anak, silakan anak-anak pelajari dan teruslah belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.